Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Setelah sholat maghrib itu pertama kalinya gue sholat lagi dari terakhir SMA. Dari SMA lebih dari 5 tahun Der. Subhanallah. Terus akhirnya kufar nggak tuh? Begini, cacian ini apa sih? Kenapa sih di gue nih? Duit abis nggak karuan, ditipu orang bisnis, macam-macam tuh. Gue nyakitin nyokap gue ketika gue disis adalah gue kafirin nyokap gue. Iya dong. Iya tahu gue. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Bosan ngobrol santai. Wah, alhamdulillah nih teman-teman dimanapun lo berada, akhirnya datang juga nih PSI, Podcaster Syar'i Indonesia. Gokil. Gimana kabar lo bro? Sehat? Tos dulu dong. Dia sama lebih jadwalnya Masya Allah ya. Enggak lah. Apalagi lagi. Gue bukannya sibuk. Hah? Tapi padet. Berisi. Bener. Pokoknya gue kalau di channel lo nih, kalau memang gue niat datang itu karena memang suguhannya luar biasa. Makanya gue demen kalau begini-begini. Nanti ada lagi dia nasi mandi. Oh, iya? Ada lagi apa berupa kofta makanan Turki. Tapi memang Abu Nawas restoran memang dari dulu gitu. Dari dulu ya. Masya Allah ya. Dir, buat temen-temen nih yang belum pada tahu Dir, lo kan dulu kan ibaratnya sama-sama musisi juga di entertain lah ya, entertain. Dan juga lo tiba-tiba bisa mengenal pemahaman dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, abis itu Dir, lo kok bisa tiba-tiba dari entertain itu dari musisi beralih nge-host juga, penyiar juga. Nah, akhirnya kenapa lo memilih akhirnya keluar pertama kali pertanyaan itu kenapa lo keluar dari Viera Dir? Nah, itu dia. Orang kan nggak ada yang tahu kenapa nih si Derry keluar dari Viera gitu kan. Berarti gue bisa buka ini pertama kalinya di channel lu dong ya berarti ya? Emang soalnya jarang juga kan gue secara detail sama gue nggak tahu. pernah juga sama Reda kan? Iya, cuman kan nggak detail. Nggak detail yang apa? Ya oke, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Adi Tokto luar biasa. Masya Allah. Udah ngajak makan-makan di restoran nih memang favorit Abu Nawas ya? Abu Nawas restoran. Masya Allah. Nah jadi gini, di tahun 2010, Ya. 2011 gitu kan. Memang dulu kan gue sebenarnya ngeband dari 2008-2010 itu Viera. Nah, kan tahu juga ya, lu kan dulu di SCTV juga, SCTV. ya kan? Sempat undang ke inbox kan? Inbox dulu kan? Juga. Bismillah. Habis itu? Akhirnya, gue memang sebenarnya niatnya tuh mau jadi host penyiar radio karena memang gue di London School. Gue masuk London School tahun 2007. Lulus SMA tahun 2007, gue masuk London School 2007. Memang niatnya mau 2007 masuk Dir? Iya, gue lulus SMA 2007 di SMA 82. 2007 gue udah lulus, dia baru masuk. Lulus apaan? Lulus kuliah, gue 2007 udah lulus kuliah. Oh, baru tua masuk. sekali Anda ya. Tapi sama lah, selentingan lah. Oh, iya, jauh juga. Gue, ya bener. Akhirnya, gue berpikir bahwa waktu itu tuh ngeband tuh, gue emang punya band. Tapi main jazz, main gitu-gitu kan. Akhirnya drummernya Viera, Trian tuh nge-suggest ke Kevin, ke anak-anak bahwa ini ada basis nih, gitu lah kurang lebih. Akhirnya gue gabung di Viera, terus akhirnya singkat berjalannya waktu, gue pas keterima di sebuah radio lah. Karena emang, cita-cita gue nih, andai gue ambil tuh radio. Di Trax kan? Trax betul, Trax FM. Nah, akhirnya singkat cerita ya, makanya kenapa kalau dibilang cabut, sebetulnya gini bro. Dari Viera dulu, gue ngelihat duit yang masuk, ya, kayak gitu ya, Insya Allah ya. Cuma kan gue pikir kayaknya nggak ada keberkahan kali ya. Gue mikirnya gitu. Tapi itu lo udah dekat sama agama gitu, maksudnya udah tahu. Nah, waktu itu pas di Viera, gue mau ke penyiaran, gue kayak
pengen membedah diri dulu deh. Itu dulu tuh, ini poinnya. Ini banyak yang belum tahu juga sih sebenarnya. Betul. Karena kan mungkin teman-teman taunya kan gue di ISIS. Tar dulu. Gua sabar. Ya langsung lompat. Taunya kan ISIS doang kan. Makanya ini gue bongkar kalau di sini kayaknya pertama kalinya gue buka kalau lu nanya secara full gitu kan. Nah, terus jadi taunya itu. Nah, sementara tuh gue banyak firko yang gue masukin sebetulnya. Banyak juga. Banyak, bro. Ada 3 lebih atau 4? 3. Maksudnya dibilang 3 kan banyak lah ya, udah mencol-mencol lah ya. Masya Allah, subhanallah. Iya, dan itu kan levelnya udah tahun-tahunan. Nah, akhirnya pas dari Vera itu, kok ini kayak gak ada keberkahan. Karena yang gue tahu kalau ngeband itu penuh dengan maksiat, kalau radio kayaknya nggak begitu. Gitu dulu tuh, nggak begitu parah. Mindset lo gitu, mindset di radio. Gitu. Gue belum bahas masalah musik itu gue nggak tahu. Cuma taunya kalau gue ngeband, ya tahu sendiri loh, cewek misalnya. Ini kita ambil ibrohnya ya. Iya, ibrohnya. Cewek, abis itu mungkin ini itu, Homer dan lain-lainnya kan. Kalau anak band, kalau radio penyiar radio nge-host, ya udahlah, insya Allah dijauhin. Mungkin gue mikirnya begitu. Nah makanya waktu itu gue coba untuk taubat lah ceritanya. Taubat waktu di Tapi apa lagi naik daun tuh dulu Viera kan? Ya iya. Sempat lagi naik lo taubat. Iya, cuma gue taubatnya itu malah jadinya melencong ke firqoh yang kurang tepat. Nah, makanya waktu itu akhirnya pas gue singkat cerita, kenapa nih duit habis nih? Wah, berjutaan apa segala macam. Gue tinggal di salah satu apartemen lah, pokoknya waktu itu. Ternyata pas gue ke bawah, gue sholat. Setelah sholat maghrib itu pertama kalinya gue sholat lagi dari terakhir SMA. Dari SMA lebih dari 5 tahun der. Subhanallah. Terus akhirnya kufar nggak tuh? Wah tahu. Coba kalau tanya sendiri, lo tanya jawab sendiri aja. Wah, Anda mau takdir saya nih? Enggak, saya nggak takdir Anda. Bukan 5 tahun. 5 tahun akhirnya dulu sholat lagi. Iya kan, akhirnya gue taubat. Kenapa nih duit masuk apa segala macam? Ujian datang begini, cacian ini apa sih? Kenapa sih di gue nih? Duit abis nggak karuan, ditipu orang bisnis, macam-macam tuh. Sampai akhirnya gue coba taubat deh. Gue ke masjid bawah. Ya orang taunya taubat ya udahlah. Gue pengen masjid sholat kalinya sholat. Pas sholat itu maghrib. Imamnya itu kayak orang bisa dibayangin ya, gede, umum, kulit hitam, terus kayak India campur Arab gitu, terus jenggot segini. Kelar dari maghrib, akhirnya gue makan dulu di depan itu tuh, depan masjid tuh ada kayak semacam rumah makan nasi uduk lah bagaimana. Gue makan, pas gue makan sambil nunggu isya. Terus sih kalau orang tobat, udah lanjut isya deh, lagi semangat ya. Girohnya kuat ya. Sampai sama dia imam tadi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tiba-tiba dia langsung kayak singkat cerita, nanya, kok nih baru di sini ya, di apartemen kan, baru di sini ya, baru di sini. Oh enggak kok. Gue kayak singkat cerita ya, kalau mungkin detail banget, panjang banget. Iya. Lu ceramahin gue, baru ya, iya pak, ini kenapa ya, saya mau cerita deh. Kenapa emang ya, oke saya punya uang tapi kok habis gitu aja, berantakan apa segala macam. Langsung curhat tuh? Curhat gue. Karena kan gue rasa dia ustadznya atau imam di masjid itu. Gue curhat aja tuh. Dia masuk langsung. Ya, dunia itu hanya sementara, akhirat selamanya. Bla 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 bla, dijabarin semua itu. Akhirnya ternyata pas gue liat, kenapa? Oh yaudah deh, akhirnya yaudah kita isya deh. Abis makan gue isya, gue sholat isya. Setelah isya gue konsultasi sama dia. Berduaan aja? Berduaan. Gue konsultasi panjang lebar segala macem. Pokoknya ya yang penting panjang ya. Akhirnya besoknya lagi gue datang ke dia lagi. Besoknya lagi gue datang ke dia lagi. Gue konsultasi apa segala macem. Ternyata dia bilang bahwa ya memang kita ini harus belajar agama. Belajar agama harus orang-orang yang benar. Kita ini harus benar-benar faham mengenai sunnah dan lain-lainnya. Nah ternyata gimana caranya ya? Kita harus keluar, kita harus belajar agama di luar. Nggak ada ilmunya di sini. Kita harus keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kayak gitu. Sama kayak gue juga dulu ya. Nah akhirnya singkat cerita, gue diajak bahwa ternyata kita tuh harus begini nih. Nah, akhirnya dia bilang, ini maksudnya gimana sih yang benar? Yang benar hanyalah jamaah tabligh kata dia. Akhirnya ya udah safar. Belum, jadi gue setiap di Masjid Kebun Jeruk tuh di Hayamuruk tuh gue setiap hari Kamis malam Jumat tuh ada bayan dari India, Pakistan, Bangladesh, syekh-syekhnya datang. Iya. Lo di JT berapa lama deh? 5 tahun. 5 tahun. 4 jalan 5 lah. Iya. Lo terus dari JT itu lo singkat cerita ini teman-teman, dari JT lo langsung ke ISIS. Enggak. Ya, HTI dulu baru ISIS. HTI dulu. Baru dulu mencar-mencar. JT gue sampai Malaysia, udah sampai Malaysia. Masjid Sri Petaling markasnya di sana. Oh. Itu panjang penjelasannya. Ya maksudnya singkat cerita, lo kenapa bisa memutuskan dari JT itu, ini kayaknya nggak bener nih, gue cabut nih gitu, gue cabut. Karena ustadz-ustadz yang begitu gue khuruj,
Ya gue bilangnya nggak tahu lah. Kalau mau main amannya gue bilangnya oknum aja lah. Ya oknum. Ya kan, oknum yang ada di sana ustadz-ustadz amir-amir, tapi kok oknum banyak gitu ya. Oknum banyak. Itu pada ngerokok. Pas itikaf tuh keluar nongkrong ngerokok. Ya gue bilang oknum ya. Tapi kok oknumnya banyak gitu ya. Tapi dikit juga ya. Nah, itu pada kayak gitu. Musik masih kenceng. Walaupun gue nggak tahu itu musik. Yaudah lah musik dibolehin. Gue nanya musik gimana, boleh? Dia kan boleh. Akhirnya pas di JT itu kayak gitu, kok banyak yang kejanggalan gitu. Akhirnya lo pindah ke Kok ATI. banyak mimpi-mimpi yang di ceritakan apa segala macem gitu-gitu lah. Tapi itu tuh tau, bokap nyokap lo tau, keluarga lo tau kalau lo Gue salah. tahu hampir. Gue waktu pertama kali gue kurus itu, gue ngomongnya tuh di hari H, di detik, bukan hari H malah, detik H. Jadi gue tuh Detik H. iya karena maksudnya gue udah dari malam itu tuh gue nggak pengen, gue nggak tahu mau kemana karena itu pertama kalinya gue kurus 3 hari. Gue aduh ini bener nggak ya jalan gue ya, bener nggak ya jalan gue ya. Gue nggak mau izin tuh tadi itu. Terus sampai subuh gue emang kumpul dulu di masjid subuh buat berangkat kurus pertama kali. Nah bokap nyokap gue tuh nggak tahu. Terus sampai akhirnya kok kayak gini agama dari ya gue tentang orang tua gue, yang penting gue tinggalin orang tua, yang penting gue kurus. Kan katanya tuh udah orang tua ntar dijamin kok gitu. Masuk surga gitu. Enggak sih, maksudnya lebih kayak dijamin. ya udah ada Allah lah. Oh gitu. Lu yang penting keluar gitu. Nah, singkat cerita tadi buat teman-teman yang akhirnya lu memutuskan untuk pindah ke tadi HTI. Iya, HTI dulu karena waktu itu pas isu-isu awal ketika kasus yang penistaan Pak Ahok gitu. Yang tahu gue Pak Ahok yang sama itu kan 212 kan? Ya pokoknya rame kan akhirnya kasus penistaan agama segala macam. Akhirnya gue girohnya di situ. Oh iya bener nih nista. Akhirnya gue gabung berapa bulan sih. Cuma bulan? Iya karena waktu itu gue tahunya bahwa bener ya negara kita bukan negara khilafah nih gitu. Iya bener ya kan isunya yang diangkat itu. Iya. Akhirnya gue ke HTI berapa bulan. Terus udah HTI? Kayaknya kurang kenceng nih. Kayaknya kurang mantep nih. Nah, kenceng lagi loh? Iya karena akhirnya dari HTI baru gue ke ISIS. Dan itu di sini ibaratnya dia orang yang ngeri, bikin bom lah. Orang juga celana cikarang kayak gini dibikin lang ISIS lah. Nah itu gimana sih kenal lu bisa akhirnya bisa mengenal pemahaman para sahabat salaf soleh seperti itu dia. Maksud gue tuh triggernya apa yang bawa lo? Ini kayaknya gue salah gini. Enggak, jadi waktu itu pas gue kena doktrinnya, waktu gue ya kita udah bahas ISIS lah ya, udah tahu juga negara justru malah kita didukung sama pemerintah. Betul. Gitu kan. Karena memang ini adalah ideologi yang salah. Gitu Iya. Kan. Pas waktu itu kan gue begitu dari HTI itu, gue ngeliat satu postingan. Satu postingan ini adalah dia mencela Saudi. Awal mulanya tuh. Iya. Dia mencela Saudi apa segala macam. Terus akhirnya gue komen, di situ ada fotonya King Salman lagi berdampingan sama Vladimir Putin. Ada fotonya King Salman berdampingan sama Benjamin Netanyahu. Berarti ini bermudah-mudah nih negara nih gitu kan. Dan lain sebagainya. Akhirnya di situ di komen bahwa bilang Saudi adalah sekarang udah musyrik kafir. Akhirnya gue komen, hati-hati ya Ki, kok kayak gini sih? Lo komen tuh? Iya kan gue komen di postingan nih, kan ketemu di Explore. Terus kita nih apa segala macam. Akhirnya pemilik akun bilang mau bukti-bukti selanjutnya nggak? Yaudah sini gue DM. Kita ngobrol di DM, kita ngobrol di Telegram. Ada Telegram gue masuk dalam Telegram. Ternyata di situ doktrinisasi dilakukan olehnya. Pas di DM gue dikejelasin ini loh, ini bukti-bukti kebusukan Saudi begini. Oh iya, lu kan dicuci otak itu dia? Oh iya dong. Akhirnya pas cuci otak klimaksnya adalah dengan gaya andalannya dia. Apa tuh? Yaitu barang siapa tidak yang berhukum dengan hukum Allah adalah taugut. Kena tuh gue di situ tuh. Lu takut dibilang taugut? Iya. Kira lu kurang lebih setahun tuh. Gitu. Intinya. Tapi sempat bikin bom nggak dia? Enggak, belum ke proses Belum. itu hampir. Hampir. Cuma maksudnya gini, itu penganten istilahnya. Jadi maksudnya gini, waktu itu pas udah di dalam, gue harus begitu masuk kajiannya, gue nanya sama dia, kalau gue lagi nyari ilmu nih, waktu itu padahal gue udah kenal Ustaz Khalid Bahasa Lama, udah kenal, maksudnya udah tahu lah, tapi belum ngaji. Itu 2000 berapa deh? 14 ya, gue lupa ya. 15, gitu kan lupa. Akhirnya 15 apa 16 lupa gue. Iya. Akhirnya si itu gue tanya ini KB gimana, ini Ustaz Syafi gimana, Ustaz Aziz gimana, kata jawaban si orang pemilik akun Lampung Bertauhid pada saat itu. Mohon maaf kalau sama nama ya, soalnya waktu itu namanya memang betul-betul Lampung Bertauhid. Nggak tahu kalau yang sekarang. Tahu ya. Kalau sekarang mungkin kalau emang ternyata udah benar gitu manhajnya ya mungkin ada kemiripan. Waktu itu dia pakai namanya Lampung Bertauhid. Namanya Muhammad lagi. Muhammad juga. Sampai hafal gue.
akhirnya Ingat ya? Iya, terus akhirnya dia ngasih tahu bahwa oh ya akhi, ustadz yang itu adalah ulama atau ulama sesat. Apa sesat? Jadi ya, ustadz sunnah sekarang itu di kafir-kafirin sama dia. Sesungguhnya dia udah murtad. Iya. Akhirnya gue yaudah deh, gue mau ngaji bener deh. Gue mau gimana cara masuk di grup kajiannya di mana? Kami ngumpet-ngumpet karena kan kami guroba. Di mana? Telegram. Oh, gimana cara gue bisa masuk Telegram? Kata dia, lo harus berbaiat dulu. Berbaiat? Sumpah. Ya, jadi ada 2 sumpah yang dilakukan pada saat itu agar masuk ke grup Telegram. Yang pertama adalah lo harus berbaiat pada Abu Bakar al-Baghdadi. Itu yang kelompok ISIS? Iya kan, imamnya ISIS kan? Besar ISIS. Terus akhirnya? Yang kedua, lo bukan antek-antek kepolisian dan pemerintahan Jokowi kafir pada saat itu, kata dia. Gue bersumpah tuh di situ tuh. Gue berbaiat, akhirnya atas nama Allah lagi semuanya. Dan gue bukan antek-antek kepolisian atau antek-antek pemerintahan togut ini. Iya. Dah berhasil 2 akhirnya. Tunggu seleksi apa segala macam. Akhirnya Diseleksi juga tuh? pokoknya begitulah. Akhirnya gue berhasil dimasukin ke Telegramnya. Kajiannya normal. Kita periode solehin, subhat pokoknya lah. Tapi kan pemahamannya kan Beda pemahamannya. apa namanya Bulughul Maram, Arba'in Nawawi normal. Akhirnya tapi di dalam situ dicekokin sama video-video Aman Abdurrahman yang menjadi dalang kemarin yang ada di Tamrin, bom Tamrin. Sekarang dia masih di penjara. Ya kan, yang sampai-sampai kan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau datang ke sini kan yang buat ngasih penyuluhan kepada pemikiran terorisme dan lain-lain kan. Ternyata kan banyak yang hijrah. Nah, tinggal dia tuh salah satunya yang masih menolak. Hijrah. Syekh dibantah tuh. Gokil. Saya dibantah. Tapi ini Masya Allah nih, dia dari yang tadi gue juga taunya dari bocorannya ISIS sama JT, ternyata dulu juga pernah ke HTI juga ya, deh. HTI nggak lama, jadi JT, HTI, ISIS, dan alhamdulillah dengan izin Allah beliau mendapat hidayah sunnah. Dan akhirnya itu bokap nyokap sempat nih orang tua tuh, lu gimana John, udah kemana-mana, tiba-tiba lu juga akhirnya alhamdulillah kita ada satu irama, satu frekuensi der. Dulu makanya gue sampai nangis pada saat itu. Sampai nangis dulu. Artinya gini. Ketika gue mengenal manhaj salaf gitu, pemahaman para sahabat gitu kan, berdasarkan Quran dan Sunnah, nangisnya itu adalah gini. Waktu itu gue begitu di JT, pas gue kurus mulu, nyokap sampai mohon-mohon, ini kamu aliran apa sih? Sampai gitu? Iya, baju gue mau dibuang, mau dibakar sama bokap. Karena dulu setiap mau keluar tuh harus rompi, gamis gitu. Sampai gue mau jenguk Pak D gue lagi sakit keras. Di mobil di rumah sakit gue, kamar mandi ganti dulu. Karena kemana-mana Zohir kan harus begitu. Pakai jubah? Iya, jubah kusam gue pada saat itu. Iya. Nggak pernah cuci itu? Cuci, cuma kan kita kan ada jamaah jalan kaki. Jadi gue kurus itu jalan kaki. Lu juga berdakwah juga di situ? Iya kan dawain orang. Kan ada 3 program, Jaulah, Bayan, sama Khidmah. Iya. Gitu, ada ngetok-ketokin pintu rumah orang. Wah udah khatam nih gue udah jatuh deh. Udah. Gitu. Akhirnya minta maaf gue sama pas nyokap lo? Iya, karena waktu itu dua kali kan. Kalau HTI nggak begitu berasa lah. Tapi kan 2 kali. Jadi waktu di JT gue udah nyakitin nyokap gue. Dengan pola gue keluar rumah tanpa izin tapi tanpa kejelasan. Tapi lu udah punya pegangan tuh Der? Lu udah megang duit kan sekian? Gue siaran radio. Oh, sambil siaran radio juga? Sambil siaran. Kan dia ngebolehin musik kan? Iya. Itu. Tapi yang penting lu kurus. Lu semua safar kemana jalan nih. Terus kalau yang kedua, gue nyakitin nyokap gue ketika gue di ISIS adalah gue kafirin nyokap gue. Iya dong. Iya tahu gue. Dan sampai saat ini Masya Allah mungkin giroh lo ini untuk membalas semua. Nah makanya ada konten dari Ansa ini. Konten dari Ansa ini dan kasih solusi ya. Makanya subscribe kasih solusi ini. Dan tapi lu Masya Allah sebelum gue loncat ke pertanyaan itu, tapi nggak orang belum banyak yang tahu kan, lo taunya di ISIS doang. Yang tadi yang JT Masya Allah 5 tahun kan, itu bukan waktu yang cepet ya Der. Alhamdulillah, tapi tiba-tiba hidayah dari Allah datang. Itu ada nggak dari teman lo atau dari buku atau dari mungkin TV Roja atau apa gitu yang lo nonton? Salah satu bahkan awal-awal kenapa gue mengenal manhaj salaf itu adalah kalau ngomong stasiun TV atau radio gitu. Roja. Oh lu juga udah sering dengan Roja? Iya.
Dulu awalnya kan memang gue nggak mungkin ya Ustadz Khalid gitu kan, Ustadz Nuzul dan lain-lainnya. Dari situ kan baru gue ke Roja. Nah baru gue ketemu Reda, Ferry di komplek nyokap gue di Raffles. Ya kan, itu tuh ketemu tuh mereka yang kenalin gue sama Ustadz Badru, terus segala macem gitu. Terus perjalanannya, jadi itu yang ngejagain gue sampai akhirnya gue juga sampai kini gitu ya kenal sama Ustadz di Amu juga kan. Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala. Dan akhirnya lo waktu di Raffles lo juga sempat jualan ini kan kalau nggak salah teh tarik kan, teh tarik Abu Royen ya kalau nggak salah ya. Iya ada kan Abu Royen kan. Abu Royen ada, gue nggak jualan cuma. Oh dia naro di kalau. Iya. Gitu. Jadi ya reseller ya, maksudnya reseller ya? Bukan gua produksi dia tapi kongsinasi. Jadi di sate Taichan gua tuh ada minumannya, nah itu kongsinasi sama teh. Iya Abu Royen nih. Abu Royen enak banget tuh. Abu Royen kan di Nuriman kan. Nuriman iya. Itu lo masih siaran radio Der? Enggak dong. Udah nggak? Berarti lo tuh udah melepas semua. Ketika lo udah keluar dari ISIS, lo melepaskan semua tuh atribut siaran semua. Bendera gue di kamar tuh ada bendera. Tanya bendera. Gimana nggak? Iya. Emang ngumpet. Ngumpet. Bendera yang panji yang hitam tulisan putih. Tapi kan bukan hampir sama dari kalau cara kita singkat lo jenggotan gitu. Kan bisa dibilang kadang-kadang orang salah kaprah. Jangan lo ISIS lagi. Iya. Gitu. Memangnya edukasi. Yang membedakannya apa sih? Oh, itu mungkin kalau kan gue belum pernah nih. Nggak apa sih yang paling pemahaman pasti beda pemahamannya kan. Yang Zohir atau apa? Sama persis. Jadi waktu ini mudah-mudahan bukan syubhat ya, tapi di sini adalah pelajaran ya atau ibroh yang dia bisa diambil agar teman-teman jangan tertipu sama ideologi. Betul. Ideologi kesesatan ISIS ini ya. Gitu maksudnya teman-teman silakan ambil ibrohnya aja gitu. Gue juga sering buka kok tentang kebusukan mereka segala macam, makanya gue ya udah gue ngomong kan aja. Pemerintah juga udah mengsesatkan kelompok ISIS pemerintah kita. Makanya gue berani ngomong. Tadinya kan gue nggak berani. Iya. Ternyata dengan gue ngaji di majelis dan duduk di majelis ilmunya Ustadz Zulkarnain Sunusi gitu kan, hafizahullah, udah makin apalagi beliau kan juga di MUI dan lain-lainnya gitu, MUI Makassar. Jadi makin dekat bahwa pemerintah tuh sebetulnya sama salaf gitu ya, itu mendukung. Wow parah. Gue insya Allah taala tahu lah. Ya mungkin nggak bisa dijabarin di sini satu persatu ya, tapi pemerintah sayang banget gitu sama kita. Salaf. Masya Allah. Karena kan kita nggak neko-neko, kita nggak demo, kita anti demo, nggak pernah anti yang berontak di pemerintah gitu. Nah makanya balik lagi ke tadi sama. Jadi mereka itu justru waktu di ideologi sana bukan syubhat, bukan berarti lu boleh masuk ke sana, tapi mereka itu juga mengharamkan musik. ISIS kan? Mereka itu meratakan kuburan-kuburan yang tinggi. Lihat tuh syubhatnya tuh tipis banget kan? Mereka juga menaikkan celana. Mereka juga wajib berjenggot. Juga nikop juga. Oh iya. Kayak gitu. Terus bahkan kekencengannya itu adalah dibilang katanya bahwa sepakat perempuan tuh harus tertutup nikop. Nah, sementara Ustadz Yazid Jawas hafizahullah juga bilang bahwa itu bagian dari sunnah gitu kan. Iya. Pokoknya begitulah. Terus semua pokoknya. Akhirnya dia menyesatkan JT, dia menyesatkan ISIS ya, menyesatkan ini, dia menyesatkan ini segala macam ya udah. Tapi nanti kita pengen dibahas juga sama dari Bulughul Mahram. Gue ngaji sama Usul Salasa. Iya Usul Salasa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Iya sama juga. Sama bro. Tapi Bang Mani kacau banget ya. Iya. Gue baru tahu dari dia bener nih. Dan gue juga terbongkar dari JTHTI. Dan uniknya lagi dia langsung alhamdulillah nggak lama tuh deh di ISIS mendapatkan hidayah sunnah itu. Bener-bener Masya Allah ya perlu di YouTube sih waktu itu ngeliatnya dari YouTube. Oh, jadi video dari YouTube. Akhirnya gue masuk Roja gitu-gitu. Sempat juga masuk Roja kan? Hampir masuk Roja kan? Apa ya? Lu juga hampir masuk Roja kan dulu kan? Hampir masuk Roja, tapi belum sempat juga. Belum sempat. Sibukan dan lain-lainnya gitu. Nah terus lo akhirnya kan tuh mata pencarian kosong dong kan? Wah dari lu mesti tahu bro. Nah ntar lu maksud gue perlahan Der. Pelan-pelan Der. Nah itu pasti kosong banget. Mungkin selalu di ATM di bawah cepek kali ya. Nah terus. Gak apa-apa bro cepek mah. Nah abis itu kan dia bingung nih.
Dia bingung, udah keluar semua, duit habis ke Malaysia kan, kemana-mana, di ISIS juga udah salah jalan, akhirnya ke mendapatkan hidayah sunnah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah TV Roja dan radio Roja ya, Der ya. Seperti itu. Nah, masalah perekonomian lo itu udah punya anak, Der, atau udah punya istri, apa masih bujangan? Justru gue waktu di ISIS aja anak gue masih merah, bro. Kenapa gue nggak berangkat ke Suriah? Gara-gara gue mandang anak gue yang pertama. Hampir gue berangkat. Kalau lu belum punya anak, mungkin lu jalan. Bisa jadi. Karena waktu itu anak gue baru lahir tuh, Milo Zubair baru lahir. Namanya Zubair, panggilannya Milo. Namanya Zubair, panggilannya Milo. Ya kan, Gre Milo King Zubair Abdillah. Abdillah, Masya Allah. Anak gue yang kedua kan, Gre Fazio King Uthman Abdurrahman. Anak gue yang ketiga, Gre Cairo King Saad Abdul Razak, iya. Masya Allah. Kayak gitu. Maksudnya gara-gara masih kecil banget, masih 2 bulan kali umurnya. Terus tadi masalah perekonomian lo yang tadi ibaratnya semua udah kejual aset, udah kejual, nah itu lo pasti muter otak dong, gue gimana bisa survive nih buat hidupin anak bini gue nih, biar. Nah itu lo gimana? Dia ngejualan itu yang teh tarik kabroyan itu? Iya, dia konsinasi. Gini bro, gue usaha bangkrut berapa kali? Iya, nggak, maksudnya pertama kali itu lo usaha apa? Pertama kali banget. Oh, kalau untuk pertama kali kan sebelum gue ngaji juga udah ada. Udah saya. Akhirnya kan gue yang masih ngaji ini. Waktu fase pertama kali waktu itu Sate Taichan. Maksudnya ini di Rafles. Udah ada 5 cabang lah. Waktu 5 cabang. 5 apa 6 gue lupa ya. Kemana-mana, Cibubur ada berapa segala macam. Akhirnya kan konsinasi sama teh Abu Roya gitu kan, minumannya. Nah itu bangkrut. Bangkrut. Udah habis nggak karuan. Akhirnya dari situ gue coba martabak juga ternyata rugi ratusan juta. Utang sama orang ratusan juta. Berantakan. Dulu gue. Itu otak kusut. Parah. Orang hampir futur, hampir mau balik lagi ke maksiatan apa segala macam. Hampir. Nanti gimana cara mensiasatinya agar lo nggak balik lagi ke dunia yang dulu ya? Yang apa nih? Untuk mensiasati biar lo agamanya. Ini ada agamanya dulu. Kan lo tadi bilang hampir mau futur, balik lagi ke dunia. Ya udah duduk aja majelis ilmu udah paling. Oh gitu. Duduk di majelis ilmu. Iya. Paling gampang. Karena itu yang ngecas lagi kan? Iya, ngecas lagi. Waktu itu kan. Itu kalau bahas dunianya ya panjang, gue belajar, beli buku, bisnis, beli ini. Waktu dulu gue beramal tanpa ilmu bisnisnya. Pokoknya jalan aja. Ternyata gue pikir dengan gue lama di band, di radio apa segala macam, itu bisa bermodalkan personal branding, itu bisa sukses. Nyatanya hancur karena ternyata nggak jadi jaminan berapa banyak kue-kue artis yang juga tumbang kan. Itu tumbang juga ya, Der. Padahal nama besar artisnya luar biasa. Iya. Ternyata ilmu itu sendiri yang bisa membangkitkan dengan ikhtiar tentunya. Jadi beri ilmu dulu baru beramal. Iya. Misalnya gini, dengan orang ngeliat sekarang, wah taunya lu udah kasih solusi, udah jadi podcast hari Indonesia. Maksudnya jangan lihat sekarang ini apa yang disampaikan. Tapi kan lihat 5 tahun ke belakang mungkin kan, Der. Seperti itu. Nah, kan orang-orang maunya yang serba instan, Der. Nah, itu dia. Ya memang teman-teman, lu jangan lihat gue yang sekarang. Iya, betul, sekarang makanya. pasti banyak kekurangan nih. Sekarang banyak dosanya. Sekarang ya pokoknya semua karena Allah lah. Alhamdulillah bisa di titik sekarang ini ya bisa dibilang gue cukup lah. Alhamdulillah udah bisa ngebahagiain istri, orang tua, anak apa segala macam gitu kan. Nah akhirnya itu. Nah cuma dengan cukupnya ini alhamdulillah rezeki yang Allah titipin sedikit banyak ya gue syukurin apapun yang gue dapet. Nah tapi kan prosesnya itu kan berdarah-darah bro. Paham, itu gue juga waktu pas zaman di SCTV juga gue mantau lo juga, Der. Yang sampai sekarang pun juga dia gokil, Masya Allah ya, dia bikin langsung dan yang follower aja di IG kan ternyata itu follower yang martabak kan, martabak banyak kan. Iya dulu masih usaha maksud gue tuh dari nol gue. Tapi lu cepet juga kan, maksudnya nggak sampai 2 tahun tiba-tiba Allah merubah hidup lo dengan jalan itu kan. Nah teman-teman yang menghasilkan diri jangan sampai ini di podcast sudah punya nama, tapi dia nggak tahu dulunya kan. Sekarang juga masih biasa aja lah. Tapi kan ada ini baju lumayan kena ambasador. Yang maksud gue ini pesan moralnya yang disampaikan. Jadi teman-teman jangan lihat lu sekarang, lihatlah yang gimana proses berdarah-darahnya itu, Der. Iya, kadang-kadang orang maunya wah dari enaknya banyak ini ya, banyak masalah banyak, tapi kan lo nggak lihat proses sampai ngutang sini, terus lo juga sampai kontrak juga kan? Ya kontrak bro. Ya, berapa tahun tuh kalau boleh tahu ya? Ya pokoknya fase-fase gue nikah terus
ngaji itu, belajar agama, kan gue gak punya rumah. Ya kan gak punya rumah, kan dari nyokap kan. Di apartemen. Oh enggak, belum lah. Belum. Oh. Itu kan di apartemen juga nyewa. Oh, nyewa. Terus gue numpang sama nyokap. Bini gue pas gue nikah juga masih. Terus lu ke Pondok Mertua Indah juga. Pondok Mertua Indah. Iya, dia kan masih numpang sama nyokap. Terus gue ke Solo juga gue numpang sama mertua gue. Belum ada. Ya kan waktu itu lagi merintis itu kan masih begitu. Oh, pindah-pindah ya. Iya. Terus akhirnya sekarang gimana deh? Lo udah nggak, sebelum itu lo juga jual martabak Bangka kan? Berapa tahun tuh Der yang lo gagal? Ya pokoknya setahun 2 tahun itulah perjalanan yang ya pokoknya kalau hitung dari 2017 nih, kita bulatnya dari 2017 lah. 2017 ya berarti selama 2000 sampai 2019 sampai ya 2019. Jadi gini bro, gue kebangkrutan itu fase 2017 sampai 2019. 2 tahun? 2 tahun lah, pokoknya carut marut tuh gue tuh. Bingung tuh mau nyari kemana. Oh iya dong. Nol. Tadi lo bilang apa di bawah cepet? ATM di bawah cepet lah. Menurut lo berapa kira-kira sebutnya? ATM 70.000 lah. 8.000 bro, udah gue punya duit bro. Cuma buat keuntungan dan kerugian martabak di hari itu. Gue cuma untung dapat 10.000, 20.000, 100.000 martabak gue tuh. Oh kan berdarah-darah. Motor gue tuh Astrea Grand dulu. Ingat? Grand Astrea? Grand Astrea. Mana-mana tuh? Gue beli cuma 1,9 buat operasional. Modal jual kamera waktu itu. Ini kamera juga ada kan, lo jual juga. Jual kamera, wah panjang waktu itu. Nah, yang maksud gue ini lo bisa memutar otak dengan cepat gitu. Belajar. Iya kan sebelum belajar lo punya duit juga dong kan, harus belajar dengan kayak dulu pernah bilang sama Kang Dewa Eka juga kan. Iya jadi gini ini buat teman-teman nih ya. Ketika lu lagi ada ini tips and trick ya, ini rahasianya gue bocorin nih. Jadi ketika gue mau bangun. To be continue. Jangan kemana-mana teman-teman. Saksikan video selanjutnya 3 hari ke depan.